Baik Pak Arif, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau menanggapi juga atau ada pertanyaan baru, silakan kawan-kawan. Ya, Pak Ahmad, sama saya. Eh, saya mau menanggapi sedikit ya. Halo. Siap, siap Pak Dokter, siap. Pak. Ya, bisa dengar suara saya ya. Oke, Pak Arif, kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih cocok untuk mall pelayanan publik itu mungkin bisa saya arahkan, tapi nanti detailnya Bapak akan dapat mata kuliah khusus mengenai manajemen publik ya. Kan Bapak konsentrasinya manajemen kebijakan publik ya. Nah, nanti Bapak akan dapat khusus mata kuliah di konsentrasi Bapak itu mengenai manajemen publik. Kemudian ada juga nanti kebijakan publik. Ada 2 mata kuliah untuk semester 2 ini yang disajikan khusus untuk konsentrasi manajemen kebijakan publik. Jadi Bapak nanti bisa menimba teori yang lebih detail di mata kuliah tersebut. Tapi ini saya menyampaikan secara umum saja bahwa untuk manajemen pelayanan publik lebih arahnya itu ke ini ya Pak ya, human relationship ya, kayak public relation gitu ya, kayak humas ya. Nah, nanti itu secara teori ada nanti namanya manajemen humas, manajemen hubungan masyarakat. Mungkin di situ nanti bisa digali lebih dalam terkait apa kira-kira yang bisa kita jadikan dasar untuk dengan pembuatan mall pelayanan publik. Itu saja. Barangkali tanggapan saya ini bisa membantu ya Bapak untuk lebih menjelaskan lah ya mengenai pertanyaan tadi. Demikian. Ya Pak Ahmad silakan. Baik Pak Dokter Jenny, terima kasih Pak. Silakan kawan-kawan lain, mungkin ada pertanyaan, tanggapan atau pernyataan, silakan. Oke baik, mungkin mempersingkat waktu karena ada grup yang kedua mau menyusul. Mungkin bisa kami tutup Pak Dokter Jenny, izin Pak. Ada yang bertanya ya, bisa. Pak Cindy. Kalau ada satu lagi Pak boleh, silakan Pak. Oh ya silakan Ibu. Silakan Ibu Windy, silakan. Pak Fauzi, ingin bertanya, di dalam organisasi itu kan ada yang namanya tujuan, bukan Pak? Nah, apakah yang akan dilakukan oleh suatu organisasi jika tujuan yang ingin dicapai itu tidak dapat dicapai dengan baik? Terima kasih, Pak. Baik Bu Vindi, terima kasih. Organisasi tadi partnya Pak Irsandi ini. Mungkin Pak Irsandi bisa jawab, silakan Pak. Tujuan itu di Bapak lah, saya di organisasinya. Oh ya gitu, mungkin teman-teman lain, Pak Prema, atau mungkin Pak Devi di jalan bisa dengar mungkin mau menanggapi silakan. Baik, boleh Pak Fauzi. Mungkin ini secara gambaran umum ya Pak ya. Mungkin jawabannya kepada Bu Vindi. Itu yang Pak izin Pak, suaranya Pak. Pak izin Pak. Storing Pak. Jangan storing Pak. Di jalan tidak bisa nih Pak. Halo, gimana Pak? Masih storing, jangan bergerak Pak. Jangan bergerak. Masih storing tuh handphone itu. Kadang bagus, kadang storing. Ini bagus, ini bagus. Oke. Ya. Bagus. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Izin menjawab pertanyaan Bu Vindi tadi. Pertama tentu organisasi ini kita harus pahami bahwa dia punya tujuan. Ya tujuannya ini juga harus jelaskan gitu misalnya. Misal contoh nih tahun ini kita harus mencapai tingkat kinerja misalnya kinerja sehat gitu kan, atau sehat sekali atau sempurna gitu kan. Jadi harus jelas ini yang namanya tujuan. Yang kedua setelah tujuan itu diketahui dan dipahami, barulah timbul yang namanya penetapan daripada perencanaan atau schedule yang kita buat. Dan ini juga harus disesuaikan dengan timeline yang ada. Sehingga
hasil yang akan dicapai itu akan lebih baik ke depannya gitu kan. Terus yang kedua, penunjukan dari PIC dari masing-masing schedule pekerjaan yang kita buat. Misalnya contoh dia misalnya pemasaran. Nah, tentu kita harus cari orang-orang yang bisa memahami tentang pemasaran dan mendalami tentang pemasaran, sehingga kemudian di kedepannya tujuan atau kerugian yang tidak kita harapkan di depannya itu juga akan bisa diminimkan. Gitu. Mungkin itu jawaban yang secara umum. Dan seandainya pun memang umpama kerugian itu terjadi, tentu akan dilakukan yang namanya proses analisa. Proses analisa ini adalah part-part mana yang memang tadinya memang belum dijalankan secara maksimal sehingga menimbulkan kerugian yang tidak kita harapkan. Mungkin itu sih jawabannya Pak, tambahannya. Boleh ditambahkan Pak Fauzi? Baik, mungkin bisa saya lemparkan dulu ke kawan-kawan dalam Pak kelas Fauzi, ini. sedikit saya tambahkan. Oh ya, silakan Mungkin, Pak. ya, terima kasih. Mungkin Mbak Vindi saya tambahkan sedikit. Mungkin ada beberapa kiat-kiat yang dapat menunjang tujuan untuk melangkah tujuan agar efektif dan berhasil. Yang pertama itu kita harus melaraskan dulu gambar besarnya seperti apa, baik visi dan misinya. Yang kedua itu tetapkan tujuan dengan SMART seperti spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat dengan waktu. Terus selanjutnya tulis dan komunikasi. Maksudnya tujuannya itu seperti apa dituliskan sehingga ada pencapaian-pencapaian yang akan mendapatkan hasil sesuai dengan target yang ditentukan. Mungkin itu aja Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih. Ya, siap Pak Irsandi, terima kasih. Silakan mungkin Pak Prema atau Bu Foni mau menambahin, silakan. Ya Pak, sedikit mau menambahkan aja. Jadi di setiap organisasi ataupun baik itu perusahaan dan lain-lainnya itu pasti akan menerapkan yang namanya manajemen. Nah itu tadi kita sudah bahas di kelompok kita, ada di dalam slide, bahwa di dalam manajemen ini kan ada beberapa 4 fungsi. Nah jadi fungsi tersebut ada perencanaan, pengorganisasian, ada pengendalian, ada motivasi. Nah itu tuh semuanya bisa diterapkan agar nanti tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Sekian Pak. Sedikit Pak Ahmad Fauzi, tambahan sedikit lagi nih, yang paling terpenting. Silakan. Halo. Bang ya Bang. Silakan Pak, silakan Begini, Pak Irsandi. Begini, jadi tentunya yang paling terpenting itu adalah rencana kerja, misalnya acuan dalam tahun ini misalnya. Jadi bagian terpenting dan menetapkan tujuan adalah membuat rencana kerjanya. Rencana kerja membantu kita untuk lebih fokus serta membantu memprioritaskan waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya. Dengan demikian kemungkinan besar berhasil menjadi lebih besar. Terus yang selanjutnya, tetap teguh menghadapi tantangan. Jadi ada misalnya dalam tahun ini kita memang benar-benar merencanakan target, jadi pasti bakalan ada permasalahan-permasalahan, jadi memang harus tetap teguh menghadapi semua tantangannya, begitu. Terima kasih. Baik Pak Irsandi, mungkin ada teman lain yang mau menanggapi atau ada pernyataan yang lain, silakan. Atau Mbak Vindi gimana Mbak? Ya Pak Ali mungkin menanggapi, silakan Pak Ali. Siap Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tuh. Silakan Pak Ali. Oke, Assalamualaikum Pak Dokter, kawan-kawan semua. Tadi sudah disebutkan bahwa organisasi itu merujuk kepada 4 poin. Di antaranya adalah controlling. Gini Pak Dokter, saya ingin menganalogikan ada dua birokrasi, satu yang swasta, satu yang formal ya. Misalnya dalam fungsi controlling di legislatif,
dan juga ada controlling yang ada di perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa menggunakan controlling itu sesuai dengan barang yang dikemas untuk dipublik ke masyarakat. Pertanyaannya adalah, Pak Dokter, sejauh ini controlling itu tidak maksimal dilakukan baik di birokrasi maupun di perusahaan. Nah, kira-kira upaya apa dan kiat apa di dalam tulisan ini dengan konteks yang ada dalam tulisan kita? Kira-kira demikian, kawan-kawan, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Pak Alizar, terima kasih atas pertanyaan. Namun mungkin pertanyaan Ibu Vindi tadi, sebentar saya tanyain sama Ibu Vindi. Gimana Bu Vindi untuk pertanyaan Ibu tadi telah kami jawab? Apakah puas? Gini Pak, mungkin yang dijawab oleh teman-teman tadi itu kan sebelum melakukan organisasi, terus kita harus memahami tujuan, kinerja sehat, dan diketahui gitu-gitu kan Pak. Terus yang saya tanyakan di sini, apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi jika tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dicapai dengan baik sesuai yang telah direncanakan dari awal nih. Dari awal kan kita udah merencanakan, tapi rencana yang dari awal ini tidak sesuai dengan perencanaan kita di awal pembentukan organisasi gitu, Pak. Terima kasih. Baik Bu, sebentar saya sebentar Bu, sebentar Pak Irsandi. Gini, intinya begini, pertanyaan dari Ibu Vindi, juga izin ya Pak Ali, sebentar nanti kita jawab pertanyaan Pak Ali. Kita pertanyaan pertama dulu Ibu Vindi. Tadi intinya pertanyaan Ibu Vindi ini, apabila teori organisasi, kita tahu dalam organisasi itu kan di dalam itu ada manajernya, di situ ada fungsi perencanaannya, pengendalian juga, dan beberapa fungsi di situ. Jadi intinya pertanyaannya, apabila fungsi organisasi itu gagal, kan itu gagal, tidak berjalan maksimal, tentu otomatis perlu dievaluasi Pak, Ibu. Makanya di situ ada fungsi controlling tadi itu, perlu kita evaluasi mengapa gagal. Sedangkan kita tahu untuk organisasi ini kan pencapaian untuk tujuan bersama. Jadi seharusnya logikanya dan pada normalnya memang harus dicapai, pencapaian yang disepakati itu harus dicapai. Itu yang bisa saya tanggapi. Mungkin Pak Irsandi silakan menambahkan silakan. Jadi gini Pak Ahmad Fauzi, mungkin pertanyaan Ibu Vindi ini kurang lebih sama dengan Pak Ali Azhar, karena kan kurang lebih sama ya tentang di ini juga. Jadi kalau misalnya kita kan sudah nentuin sistem nih, misalnya sebelum kita memulai sudah ada tahap-tahapannya yang harus kita siapkan. Misalnya ada lima tahapan yang harus dikerjakan, terus ada 5 tahapan yang akan dilalui. Jadi kalau misalnya dalam tahun ini pencapaian tidak tercapai, itu kan mungkin pencapaian tidak sampai dengan 100% nih Mbak. Misalnya dari 100% yang kita rencanakan, ternyata yang tercapai hanya 70. Jadi itu untuk jadi bahan evaluasi lagi mungkin Mbak untuk tahun depan. Apalagi misalnya programnya baru yang direncanakan, tentu tidak semaksimal mungkin. Jadi mungkin dari 100% yang direncanakan, mungkin ada sekitar 25%. Jadi 75%-nya itu yang bakal jadi acuan untuk ke tahun depannya. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik Pak Irsandi. Tadi yang saya lihat untuk pertanyaan Pak Ali itu dia mengkotakkan atau membagi 2 kategori organisasi, yaitu yang seperti apa, organisasi mungkin dalam pemerintahan ataupun yang non private seperti tadi mungkin betul. Perusahaan ya. Bisa juga seperti yang yang disampaikan oleh Pak Irsandi. Mungkin kami minta bantuan juga sama kawan-kawan yang lain di dalam kelompok ataupun rekan-rekan di kelas ini, silakan mungkin menanggapi langsung 2 pertanyaan Ibu Vindi dan Pak Ali, silakan. Iya Pak, boleh saya bantu Pak? Silakan Pak Arif, silakan. Iya Pak, kalau kita di pemerintahan Pak, kita kan punya namanya monitoring dan evaluasi Pak. Jadi monitoring dan evaluasi kita itu kita tentukan pada awal perencanaan kan, apakah per triwulan atau per semester. Jadi pada saat kita melakukan monitoring evaluasi, kita kan lihat tuh, pada saat misalnya kayak kami per triwulan kadang kan, triwulan pertama oke, triwulan kedua kayaknya udah mulai tanda-tanda tidak bagus, triwulan ketiga kayaknya kita harus target, kita harus
pilihlah atau kita rubah menjadi yang masuk di akal gitu. Sehingga pada saat akhir tahun target kita tercapai, tetapi dengan monitoring tadi atau evaluasi tadilah kita merubah target-target kita gitu. Sehingga pada tahun itu target tetap tercapai dengan ada beberapa perubahan. Seperti contoh kemarin pada kejadian COVID kan kita melakukan refocusing untuk anggaran gitu. Itu kan karena terjadi kita udah monitoring dan evaluasi gitu. Mungkin itu secara skala nasional kan. Tapi kalau dalam yang Pemdanya mungkin dalam perizinan kita ada juga kita monitoring dan evaluasi Pak. Jadi kita pada tahun itu target tetap tercapai, tetapi pada saat monitoring dan evaluasi kita lakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan keadaan gitu. Sekian Pak, terima kasih. Baik Pak Arief, bagus sekali Pak. Namun yang saya lihat kalau dalam pemerintahan pertanggungjawaban atau kegagalan itu lebih kepada penggunaan anggaran kayaknya Pak. Sedangkan itu mungkin yang membedakan organisasi pemerintahan karena pemakaian anggaran negara itu Pak. Dia apabila ada terjadi silva ya tadi istilahnya tadi itu memang dianggap gagal. Mungkin silakan kawan-kawan lain juga ada tanggapan lainnya. Pak, sedikit saya tambahkan. Mungkin masalah, jadi sebenarnya beda-beda kasus nih Pak. Misalnya seperti saya, misalnya kita kan punya kalau saya kan basicnya kan memang di manajemen bisnis, di pemasaran, marketing. Tentu misalnya dalam tahun ini kita punya target nih. Benar seperti yang kata Pak Arief tadi, misalnya ada per 3 bulan, per 6 bulan, misalnya target yang harus kita capai. Nah gini Mbak, kalau di saya kebetulan saya bergerak di bidang bisnis tour and travel. Jadi gini, kalau di kita ada target misalnya di tahun 2023. Tahun 2023 ini kita punya target misalnya untuk 1.000 tamu yang harus kita berangkatkan misalnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ternyata per 3 bulan, misalnya gini, dalam setahun itu misalnya kita ambil 1.200. Targetnya per bulan itu misalnya 100. Ternyata per 3 bulan kita baru mencapainya 200. Nah, masuk ke tahun bulan keempatnya kita sudah harus mencanangkan bagaimana caranya target tercapai, keuntungan juga tercapai, tapi kita harus selalu misalnya gini, memberikan promo-promo. Itu dari segi saya ya, tapi kalau dari pemerintah mungkin saya tidak tahu bagaimana targetnya. Kalau kita seperti itu, misalnya udah 6 bulan kita berjalan, target belum tercapai sesuai dengan target tahun ini. Masuk tahun selanjutnya kita udah mulai mungkin memberikan promo-promo sehingga sampai akhir kita tidak terlalu down kali, tidak terlalu turun kali dengan target yang udah kita rencanakan. Begitu Mbak, terima kasih. Izin Pak Zulham dari kelompok 7. Siap, silakan Pak Zulham, silakan. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang lain udah cukup bagus sih. Cuman saya coba menyederhanakan dengan bahasa saya Pak. Memang sebuah organisasi itu tentu sudah membuat rencana sehingga untuk mencapai tujuan, artinya tujuan sudah direncanakan untuk dicapai gitu kan Pak. Namun tidak lepas sebuah organisasi itu harus merencanakan apa itu rencana jangka pendek, jangka panjang. Tujuannya apa? Agar tujuan itu lebih tergambar, lebih mudah didapat. Namun seiring berjalan, tentu tidak semua dari rencana yang direncanakan itu akan berhasil dengan yang diinginkan. Itulah ada fungsi dari controlling tadi, fungsi dari pihak-pihak terkait, mulai yang punya berperan. Ketika memang sudah nampak ke depan ada hal-hal yang mungkin membuat tujuan tidak tercapai, harus segera dievaluasi. Jadi dari mana dapatnya? Dari rencana awal tadi, rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Dari situlah kita akan dapat menentukan seperti apa pola yang kita harus lakukan ketika tujuan itu rasanya tidak tercapai atau belum tercapai. Itu Pak, artinya poin di sini yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang sangat penting dibuat di dalam suatu organisasi. Terima kasih Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulham. Jadi intinya
bisa saya simpulkan dari beberapa pertanyaan dan jawaban bahwa fungsi controlling tadi itu, jadi tugas seorang manajer itu adalah untuk mencapai kinerja tinggi relatif terhadap hasil yang diinginkan organisasi. Jadi apabila organisasi tujuannya tidak tercapai dan sasarannya tidak mengena, ya otomatis gagal. Makanya di situ mungkin lebih ditekankan pada fungsi controlling oleh manajer tersebut. Gitu Pak dosen. Izin menambahkan. Silakan. Misalnya kita berbicara soal tujuan akhir sebuah perusahaan atau organisasi itu pasti adalah memiliki laba. Kalau kita berbicara dalam bisnis atau organisasi bisnis ya. Berarti kan per 31 Desember itu berapa laba yang dicapai oleh sebuah perusahaan. Tapi biasanya memang perusahaan itu atau organisasi itu akan melakukan evaluasi atau monitoring itu baik mingguan, baik bulanan, baik triwulan maupun semesteran. Sebenarnya itu adalah fungsi controlling saja sebenarnya. Memang yang kemarin disampaikan oleh Pak Doktor bahwa POAC, yang teori POAC itu memang akan selalu memunculkan siklus, apakah siklus 3 bulanan, apakah siklus 6 bulanan, ataupun siklus tahunan. Jadi plan, kemudian organization, action, and control itu akan bersiklus. Kalau misalnya dalam 3 bulan itu gagal, maka kan harus dievaluasi. Apakah plannya yang ketinggian, itu plannya yang tidak realistis, atau misalnya organisasi artinya personel di dalamnya itu yang tidak capable begitu. Kemudian juga ada apakah memang pekerjaannya itu terlalu berat untuk dilaksanakan oleh SDM yang kita miliki misalkan, itu akan bersiklus. Sebenarnya kalau saya dalam pengalaman saya, POAC itu ada plusnya. Kalau saya bilang plusnya itu adalah reward and punishment. Itu dalam sebuah organisasi wajib diberlakukan. Kalau cuman dikontrol, tetapi controlling itu tidak memunculkan punishment and reward, ya mungkin tujuan organisasi itu nggak akan pernah tercapai. Misal setelah gagal mau diapain, begitu. Karena misalnya kalau kita dalam sebuah perusahaan, ada Undang-Undang Perseroan nomor 40 tahun 2007 yang mengatur bagaimana sebuah organisasi perusahaan. Ada pemegang saham, ada direktur, dan itu masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. Kemudian diatur lagi, saya mohon maaf kayaknya sudah berganti undang-undangnya, tapi setidaknya adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 berkaitan dengan ketenagakerjaan. Jadi memang betul-betul kalaupun kita pada akhirnya harus melakukan evaluasi, tentu harus ada reward and punishment. Misalnya bagi para pemegang saham, direktur yang tidak qualified begitu, tidak bisa menghasilkan tujuan perusahaan, ya otomatis dalam RUPS mungkin akan diganti atau bisa diganti di tengah jalan dengan melakukan rapat umum pemegang saham sirkuler. Jadi misalnya sudah dinyatakan tidak layak dalam pertengahan tahun harus diganti. Sementara untuk para manajer, tentu ketika misalnya manajer pemasaran atau manajer apapun lah itu tidak mencapai target yang dibebankan kepada dirinya, ya tentu direksi akan melakukan evaluasi terhadap posisi si manajer itu. Begitu juga manajer itu akan melakukan evaluasi terhadap tim yang di bawahnya, mana-mana yang tidak mencapai target, dan itu tentu harus dievaluasi dan kemudian diberikan punishment. Punishment itu bisa dimutasi ke bagian lain misalkan gitu, atau di downgrade begitu jabatan dan gajinya, atau bisa juga di PHK. PHK itu dalam artian sudah tidak lagi bekerja di perusahaan
sebelumnya. Jadi ketika perusahaan itu organisasi itu tidak mencapai target, saya mengambil contoh di perusahaan swasta ya tentu harus ada punishment, baik kepada karyawan, baik kepada level manager, dan lebih-lebih juga kepada direksinya. Karena tujuan akhir pendirian sebuah organisasi bisnis itu bagi pemegang saham, bagi pemiliknya atau bagi owner adalah perusahaan itu bisa memberikan keuntungan atas modal yang dia tanamkan. Misalnya dia memiliki target ketika dia menanamkan saham itu dalam waktu 3 atau 4 tahun atau 5 tahun itu bisa misalkan break even point. Jadi dia punya batasan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bagus sekali penjelasan Bapak. Jadi intinya dalam penjelasan Bapak, kegagalan suatu organisasi itu disebabkan oleh manajernya yang tentu harus dipunishment. Terus juga Bapak membagi bahwa untuk organisasi itu untuk yang perusahaan itu lebih ke keuntungan laba. Sedangkan kalau untuk di pemerintahan itu lebih ke layanan. Jadi apabila pelayanan dianggap turun atau pengelolaan anggarannya juga tidak maksimal, terjadi silva, maka dianggap mungkin gagal. Silahkan mungkin ke kawan lain ada tambahan lagi. Baik. Pak Dokter, Pak Dokter. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Baik, Pak Dokter Jenny, terima kasih. Memang luar biasa kawan-kawan semua, semangat ya pada ini semua. Iya. Oh ya, iya. Karena Irsan itu. Tidak, Irsan tadi. Jadi semua selesai yang bertanya dan jawabnya panas semua. Menarik sekali Bapak Ibu. Baik, waktunya dibatasi. Oke. Baik, jadi terima kasih kawan-kawan semua atas responnya. Kami tutup dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik berikutnya kelompok leleran, silakan untuk presentasi dan siap untuk dan kawan-kawannya.